Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan berikutnya dari Kang Usman nih. Assalamualaikum Ustaz, insya Allah kita masuk bulan Syawal. Nah, apabila tidak dilaksanakan sholat id di masjid atau di lapangan atau tempat umum lah, bagaimana kaifiah misalkan sholat itu dilaksanakan jika dilaksanakan di rumah sholat id? Terima kasih. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa fatwa ya yang sudah saya dapatkan dari arahan MUI juga Majelis Ulama Indonesia kaitannya dengan ini. Yang pertama adalah melihat situasi dan kondisi di daerah kita masing-masing. Nah, daerah kita masing-masing ini masuknya zona apa dulu gitu. Zona merah misalkan. Ya berarti kita jangan memaksakan diri untuk berduyun-duyun pergi ke lapang, kemudian sholat, kemudian setelah itu satu lapang terkena COVID-19 semua gitu. Nauzubillah. Tidak ya. Jadi bagi kita yang berada di zona merah, berarti kita tetap di rumah kita masing-masing. Bagaimana teknis sholat id-nya? Yang pertama secara hukum fikih sholat id ini adalah sunnah, bukan wajib. Artinya ketika kita tidak melaksanakan sholat id, tidak dosa bagi kita. Tapi para ulama memang sunnah muakkadah, artinya sunnah yang sangat ditekankan. Nah, untuk teknis sholat id-nya seperti apa? Inti dari sholat id itu adalah sholatnya. Ya, jadi kalau secara prioritas, inti dari sholat id ini adalah sholatnya, sholat id-nya, sholat sunnah id-nya 2 rakaat. Ya, yang rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir, kemudian rakaat kedua sebanyak 5 kali takbir. Itu bisa kita lakukan berjamaah dengan keluarga kita masing-masing di rumah. Misalkan bapaknya atau anaknya yang memang hafalannya lebih banyak, itu silahkan gitu ya. Itu jadi imam, sholat sunnah 2 rakaat. Sudah seperti itu aja. Jadi tidak harus juga ada khutbah Idul Fitri gitu. Enggak. Jadi kita melakukan sholat sunnah sebagaimana kalau misalkan di zona merah ini kita melakukan sholat wajib kan di rumah masing-masing, sholat tarawih di rumahnya masing-masing, berjamaah dengan keluarganya gitu. Anggota keluarganya 2 ya berdua gitu, anggota keluarganya 3 ya 3, anggota keluarganya 4 ya 4 gitu. Untuk teknis seperti itu, kecuali tadi misalkan kita memang berada di daerah yang zona hijau, itu masih diperbolehkan. Arahan-arahan dari pemerintah juga kan mempersilahkan. Kalau yang berada di zona merah, zona hijau, maaf. Kalau yang berada di zona hijau itu dipersilahkan. Tapi kalau Subang udah zona merah ya? Subang ya, Ustaz? Udah 27. Iya, informasinya 26 apa 27, jadi Subang sudah zona merah, jadi untuk Subang sendiri ya jangan memaksakan. Jangan memaksakan terkait ini. Seperti itu, wallahualam bishawab.